Ini kita kikar dulu di masa. Apabila bisa tak ada di masa ikan, kembali ke orang. Lari ke sana, Morobok. Itu kan tahun lebih ini bisa difungsikan. Ini kalau sepakat dengan maaf ini bagaimana kelanjutan mohon tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya yang berdagang di pasar yang saya cintai, kemudian tim justisi bahwa mengambil dan mereka yang bersama dengan seluruh instansi lainnya ya, yang terkait dengan gabungan ini. Saya langsung saja dulu pernah orang dinas orang pasar ini datang ke kantor saya. Waktu itu bersama saudara Justice ya, ke ruangan saya. Minta izin dia untuk jangan dibongkar dulu, mulai dari Kuala Eno itu Pelabuhan Nambang sampai ke sana. Permintaannya kasihlah kami waktu lebih kurang 10 hari. Katanya kan, dia bilang ini lambat laun juga harus kami ngobrol. Persoalannya kita ini sudah ada petunjuk dari BLK, dananya juga sudah, kita akan membangun secepatnya karena ini kan jadi permasalahan pasar nih. Dulu Pak Gubernur datang, tak ada tempat lain yang bisa kita bangun. Jadi saya bilang kalau di Parit 16 sana tanahnya tuh banyak milik orang banyak, tak bisa, mesti kita beli juga. Karena tujuan saya waktu itu adalah bagaimana mempertahankan pasar ini, karena ini sudah menjadi pasar masyarakat. Dan kami pun meninjau lah dengan Pak Gubernur ke sana tempat itu. Ini tak ada tanah nih Pak, udah berpeta-peta, saya bilang. Nah, itu satu. Yang kedua, yang masyarakat yang mau minta kepada saya waktu itu datang minta bantuan, saya izinkan, oke lah 10 hari itu. Dia juga berjanji bahwa dalam 10 hari ini nanti kami sendiri membersihkan. Tahu-tahu dalam 10 hari itu datang lagi dia rombongan, minta tempo lagi sama saya, tolonglah bantu. Lebih kurang sekitar, pokoknya dalam akhir bulan ini, 1 bulan ini kami selesaikanlah semua. Saya karena merasa bahwa kesian juga melihat masyarakat dengan data-data seperti itu. Saya bilang bisa dijamin dah nih, saya bilang kan ini kalau lambat maka pembangunan kita pasar ini lambat. Nah, itu apalagi sudah ada blok kita situ yang dibantu oleh PT Posambu ya, dan beberapa CSR yang bantu kita karena kita nggak punya dana Pak. Belum ada dana dan kita minta dana ini dari provinsi. Alhamdulillah tim turun semuanya dan mengatakan bahwa sudah bisa, termasuklah tempat bangunannya Pak Haji Latif itu juga dia mau dibongkar. Sehingga ketika kita rapat di provinsi, kita membuat pasar itu bentuknya di depan pasar itu yang kesini itu tuh sudah tidak ada lagi yang namanya penjualan. Di situ tempat parkir, khusus parkir semua. Kemudian bangunannya juga kita bikin menghadap ke darat dan satu menghadap ke laut supaya orang di laut juga melihatnya enak. Ya, untuk kepentingan masyarakat yang bisa buang air di situ. Tetapi kalau melebihi daripada yang ada, kita ini ada aturan. Ya, Rahmat ya, ada aturan yang harus kita ikuti, ketentuan semua. Nah, saya 10 hari kemudian dilaporkan Ahmad Fitri ke rumah dengan bangunan-bangunannya. Wah ini nggak bisa nih, saya bilang begini, ini harus mengajukan izin, ya dak ya, mengajukan izin ke perdagangan dan mengajukan izin kepada pemerintah daerah. Karena ini sudah bentuknya kan sudah ada tiang-tiang tonggak-tonggak. Bagaimana kesimpulan? Kasih tahu pengertian sama Sanjidin, ini tak bisa begini. Karena janji awalnya kan seperti itu. Kan masih ingat Sanjidin minta sama saya di rumah waktu itu. Nah,
kita ngobrol ke rumah, saya ngopi, Pak Tajidin datang ke rumah saya. Jadi tujuannya sebetulnya, maksudnya tuh karena Sajidin bilang cerita saya untuk membantu masyarakat yang datang apa semua kecil, saya bilang oke, tapi kamu harus tahu bahwa ini tidak bisa lama. Dan ini akan kita bongkar karena semuanya ini kita sudah ada denah gambarnya ke semuanya Pak gitu kan. Malahan bukan satu lagi yang bakal dapat tuh, banyak lagi nanti yang bakal dapat tuh. Cuma kita tidak berani expose takut ribut gitu kan, ribut nanti pada minta-minta semua. Nah maka kesimpulannya WC untuk masyarakat yang turun naik di situ. Nah tapi kalau bentuk permanen itu saya tidak ada mengizinkan Pak, saya tak ada mengizinkan karena ini kan saya tahu ketentuan, karena ini datangnya dari kita dari pemerintah juga, karena kita sering membicarakan masalah pasar ini semuanya ikut, Prokopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, apa semuanya ikut gitu kan. Nah jadi pada intinya seperti itu. Jadi saya tadi ada juga dikirimi video baca Allah Akbar, saya bilang ini salah nih, salah. Saya tidak pernah hanya mengizinkan untuk WC 2x3. Kalau pelebaran segala macam saya tidak berani, karena bukan apa-apa, itu kan hak wewenang, karena itu kan hak wewenangnya tim kita, termasuklah justisi yang ada. Dan pada intinya, karena saya tadi menyimak dengan pembicaraannya rekan kita ini tim juga nih. Nah, jadi saya tidak pernah mengizinkan yang seperti itu Pak. Ya tidak pernah mengizinkan untuk sepanjang itu seperti yang tiang. Karena amat datang ke rumah, Pak, mau izin Pak, aku bawa. Loh, kok supaya banyak tiang-tiang tombak gini? Ini tak boleh nih, saya bilang. Karena dari itu kan belum, kita kan bangun itu kan permanen. Bukan main yang kayak itu permanen Pak, pakai paku bumi. Kita dapat bantuan dana dari CSR lah. Waktu kita rapat di Pekanbaru, kita kumpulkan PT RAPP, banyak yang bantu gitu kan. Dapat bantuan lah kita waktu itu yang dibimbing oleh Pak Gubernur. Jadi untuk sementara sepanjang ini belum lagi di kegiatan, ya kau bilang bagus saja, tapi ini tidak boleh banyak-banyak, cuma hanya satu aja. Karena permintaan Sajidin seperti itu. Sajidin tujuannya juga membantu orang. Banyak yang mau naik-naik Pak, ada buang air apa semua. Jadi saya rasa kemanusiaan, Din, kau bangun aja, tapi tidak boleh melebihi daripada ketentuan yang ada. Karena ini ada dari perdagangan. Kalaupun kamu mau, saya bilang ajukan permohonan ke perdagangan. Jadi biar jelas gitu kan, semuanya berdasarkan aturan. Saya tadi juga sudah laporkan ke Pak Bupati. Loh, kok bisa jadi begitu? Jadi saya sebetulnya sama Sajidin ini ponaan Pak. Jadi dia datang pun ya jalanan habis pulang sholat ke rumah, saya sedang minum kopi depan rumah kan di Jalan Sabilal. Nah, dia minta tolong sama saya. Jadi kalau sudah mau bangun itu pasti lari itu. Pasti dari situ. Pasti itu lari. Mau tidak mau pasti itu lari. Ini masalah-masalah. Nanti saya satu dulu ya. Di WC itu bagi 50 di pasar tuh. Kamu kada di WC kemana orang? Kamu tanya. Ini kita dulu di pasar. Apabila WC tak ada di pasar ikan, kembali ke orang. Lari ke sana, meroboh. Itu kan yang menyuruh saya pindah-pindah itu kan yang masukkan kepada saya semua supaya segera pindahkan. Sampai waktu hearing kemarin saya sampaikan ke ketua komisi dengan mana Pak Dua Minus. Saya sampaikan. Nah, kalau memang tidak terjadi sesuatu yang di dalam, kami akan gugat. Sudah ada polanya. Di perindak ada polanya waktu komisi. Yang di dalam itu siapa? Makcik kita, abang kita, nenek kita, roboh mati, lambat dipindahkan. Satu. Kedua pagi masalah tempat tadi. Kita logowo, bongkar semua. Kita bongkar punya kita. Berapa itu modal bukan sedikit tuh yang di depan tuh. Ini saudara Martan, ke tempat langsung. Kita bongkar, tidak ada masalah. Cuma saya bilang di situ di mana misalnya, kalau pemerintah mau siapkan, silakan siapkan dulu. Bongkar, kami bongkar sendiri. Satu. Kedua kali 2/3, 2x3. Boleh cek di sana. Itu kan saya tambahkan cuma musola. Kepentingan bukan untuk saya, untuk masyarakat.
Sekarang kita voting aja, panggil masyarakat tuh, suruh yang mana kira-kira mana? Dari 1.000 orang, suruh memilih. Yang mana kira-kira? Kalau kita hitung dari sisi laut lajur hijau, bisa aja. Dari ujung ke ujung bisa aja. 50 dari sisi pantai itu lajur hijau. Cuma Pak Haji itu kalau salah, ini kepentingan masyarakat. Sekarang gini, saya menerima, silakan. Cuma siapkan yang dulu, di Pemda. Sekarang kita meningkat kemana mau lari? Pak Haji boleh cek subuh kita turun. Nih, saudara Marta, kita cek. Kemana orang ramainya buang besar di situ, orang sembahyang di situ. Saya dibilang ke saudara Marta, Bang Gidin, kalau pemerintah mulakan silahkan, saya bongkar pun saya loh. Cuman siapkan dulu sekarang. Maaf Pak ya, kalau kita di pasar nih, kalau Bapak mau buang air kecil, air besar, kalau tidak ada WC itu kemana kita mau lari? Saya tanya loh, kemana kita lari? Saya kalau kita kepentingan umum misalnya berani, malu ya. Saya malu kemarin ini, kalau tidak kepentingan umum. Tidak ada malu ya, WC itu sekarang bongkar, kemana orang mau lari? Sanggup siapkan WC, siapkan. Mau 2 hari siapkan dulu, saya bongkar WC. Saya bongkar, contoh Pak Haji ya, itu punya kita tuh berapa banyak tuh, saya bongkar. Saudara Marta tidak ada di tempat. Di mana tadi? Kita boleh belak-belak, jangan. Kami turun. Kita bukan Orang orang. kami turun. Nanti saudara Marta begini, saudara Yono begini, tonjol-tonjolan. Kita kan mau kita dudukan. Maaf Pak Wakilnya, saudara Marta, Pak, tolong kita sama-sama ke pasar. Saya suruh ke pasar. Sampai saya bilang kan nih, masyarakat nih, orangnya mau makan nih, bukan ada makan. Kalau kita masih ada, dari samping masih ada, kalau orangnya nih mau makan. Di mana kita siapkan? Makanya saya belum kalau carikan solusinya. Maaf Pak ya, pengguna saya bukan, saya tetap bantu, tak pernah saya tak ngomong. Jadi jangan salah, WC itu kepentingan untuk siapa? Siapa yang mau dibuka WC itu? Kalau WC itu kemana aja Pak ya, tidak ada masalah. Kecuali kita membuat bangunan bisa contoh pribadi, untuk pribadi lain, beda. Nah jangan pula, kalau orang bayar 2.000 itu apa personal? Orang untuk menjaga 50.000, lampu 50.000, dapatnya sehari 60, 70, 100.000, 120. Gajinya aja tuh. Mau istilah habis 70 juta aja apa? Ya. Bagus putarkan ke ikan, masukkan ikan 3 mobil, dapat untungnya 2 juta, 1 juta. Nih besok kami Pak Haji, bajulan jadi Pak Haji. Wadah kami ada harganya, cuman kami nggak jualan. Pasang pula, apa namanya itu? Meja pakai meja rumah makan itu dibawa ke sana. Dan subuh, anak buah 7 orang, ya rekam. Nah, bayangkan lah. Kita kalau kami memikirkan apa ada masalah, kalau kita makan aja, ada aja memasukkan, tidak masalah ya. Cuma anak buah kita. Jadi aku minta pengertian dari pemerintah. Karena ini WC ini kan ada. Sekarang siapa yang kira-kira menghambat WC yang gak bisa harus dibongkar? Silahkan sampaikan apa pendapatnya. Kita siap. Nah, karena ini kepentingannya banyak. Nih, saudara Samboy, kemana Bira? Nih, kemana Bira? Nah, kita jujur aja. Sekarang Pak Wabub, apabila ada pemerintah nyiapkan, siapkan 2 hari siap, saya bongkar. Tapi kalau kada siap, ya orang kami, ya orang Bira. Maaflah itu kepentingan kita meningkat. Pak Wabub ya bisa kita pesan. Sesak itu sudah kemana? Bukan kita. Itu secara logika aja kita bukan nih. Kalau kita ada kepentingan pribadi ya, secara hukum sampai ke ujung sana itu kan, Pak Haji. Sampai kita kepuri pada orang banyak bukan loh. Kalau mahanda, kalau saudara Marta ini, yuk, hantam bapak nanti sampai ke ujung. Itu pemerataan namanya Pak. Keadilan kita kan, adil loh. Kalau adil itu bisa juga kita. Namanya adil itu Pak ya, bukan sama rata, enggak. Adil, anak kita SMA, anak kita SMP, beda. Adil itu ya SMA 10.000, ya SMP 5.000, itu adil. Kalau adil susah satu kan adil. Nah ini hanya saya mengungkapkan pendapat saya Pak Haji ya. Ya karena kepentingan bukan kepentingan saya pribadi, tidak ada. Itu saya bilang tadi, saya mau mengeluarkan duit 70 juta, hanya memungut duit 70.000 sehari. Kata sesuai aja, itu cukup bagus kemasukan ikan, hari-hari 2 mobil, dapat ujungnya. Nah, jadi aku kalau masalah makanya aku bilang sama Marta, saya Kak kalau masalah WC, saya minta tolong karena WC ini kepentingan untuk bersama. Itu bilang kita nih itu pasang terus sama-sama, mau terjepit kemana buka? Sanggup tidak ada masuk WC loh, atau buka aja ke bawah, sanggup tidak sanggup kan? Buat Abang Dudin, hari ini saya pribadi tidak ada niat menyakitin ataupun tidak ada niat ibarat menjustis satupun. Nah hari ini saya hanya menyampaikan suara, kebetulan juga orang-orang sengaja saya hadirkan karena hari ini mereka tadi apa yang disampaikan beliau bahwa artinya ada perbedaan, makanya saya sampaikanlah ke publik gitu loh.
Nah hari ini kita tinggal ibaratnya kan duduk bareng nih cari solusi. Kita tinggal tunggu Pak, apa kata mereka gitu loh. Kalau saya kan tidak ada kepentingan, tidak ada urusan, hanya mencarikan jalan bagaimana yang dibongkarnya. Akhirnya Desperindak mengasih jalan, adalah tempat wadahnya Pak. Jadi yang jelas saya secara pribadi saya ulang lagi. Pertama-tama saya minta maaf sama Abah karena tadi apa yang saya sampaikan tadi itu posisinya hari ini karena saya menyampaikan dari masyarakat ini Bang. Ya. Artinya ke bahasa mereka, Bang kok karyanya polikasi nih kan gitu loh. Ya. Nah itulah yang saya sampaikan Bang. Ya. Tidak lain dan tidak bukan hanya itu, dan buat Menggidin tidak ada urusan saya untuk anu Bang. Saya secara pribadi juga bilang sama Menggidin, hari ini tidak ada niat saya sedikit pun untuk mengganggu siapapun. Hari ini saya hanya hadir selaku organisasi menyuarakan, membantu masyarakat untuk berkomunikasi, istilahnya perpanjangan tangan masyarakat untuk berkomunikasi sama dinas-dinas terkait. Alhamdulillah kami beberapa kali ketemu juga Pak Kasat, kemudian ketemu juga Pak Kabid Pasar. Akhirnya ada Pak Bang Yono, ada solusi. Akhirnya yang dibongkar ini akhirnya saya sampaikan ke pemilik warung, Pak sabar, karena memang kita sudah di luar ibaratnya aturan, kita tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Bongkar, namun saya upayakan bagaimana kita dapat ada jalan. Alhamdulillah udah dilokasikan nanti katanya ke dalam. Ya. Nah itulah yang akhirnya masyarakat ini kemudian posisinya ya udahlah Bang, kita siaplah bongkar kata dia. Nah tadi mungkin di lapangan karena mungkin ada perasaan mereka barangnya atau apa, akhirnya muncul itu Bang. Ya. Muncul kok punya kami enggak, yang sebelah enggak gitu Bang posisinya. Hanya muncul, artinya dia berpikiran namanya masyarakat. Nah, saya menyampaikannya lewat publik sehingga itu mempertanyakan. Yang jelas kami dari Dewan Pengurus Pusat ini hari ini posisinya tidak ada niat yang lain, hanya semata-mata membantu masyarakat kita menyampaikannya Bang gitu. Nah mungkin ada masyarakatnya di sini, kalau memang mereka tidak berkeberatan Bang, saya tidak ada juga urusan Bang. Silahkanlah kan gitu loh. Posisinya hari ini kan masyarakatnya ada di sini Bang, tinggal tanya aja, berikanlah waktu apakah memang mau dibolehkan atau tidak, mereka ada di sini Bang posisinya. Tapi kan kita yang perlu kita ketahui tadi apa kata Abang, hari ini kan ada wacana katanya Bang. Nah moga-moga kalau seandainya mungkin itu cepat kan kita juga yang bagus, asal kita juga yang bagus. Mungkin dari saya cukup, sekian. Saya mohon maaf. Ya, saya atas nama pemerintah daerah dalam hal ini mengucapkan terima kasih lah atas keprihatinan dan perhatian ya terhadap untuk kepentingan masyarakat pasar ini. Saya tidak ada sedikit. Saya ini kan sebetulnya untuk membantu rombongan ibu-ibu juga lah, yang jual bawang, jual kapas, segala macam di situ kan tidak ada maksudnya untuk apa. Malahan jujur waktu datang Pak Gubernur itu saya Pak Wardan aja sampai Pak Abang bicara, Pak Abang. Jadi saya bicara sama Pak Gubernur waktu itu, mana bisa Pak, masyarakat ada yang maunya pindah gitu. Lagi yang mau dipindahkan kemana, tempat-tempat yang ada ini kan sebetulnya kita ada punya perencanaan, jangan kan ditugil, yang di pasar di sebelah aja pusingnya setengah mati kita. Ya dah, masih ada rasa pertimbangan karena orang tempat hajat orang banyak gitu. Padahal kalau kita mau giring dia ke pasar kayu jati dalam itu kan banyak blok kosong, Nah, sampai ada dalam pembicaraan antara pemerintah ini, antara baik pihak kepolisian, kodim segala macam. Ya kalau bisa kita katanya bergantian 1 bulan kita situ tahan, ada lagi kegiatannya, wah semuanya dijaga, begitulah waktu itu. Jadi saya tidak ada, ini kan tim justisi ini, saya tak berani juga mengambil karena kan saya memutuskan memberikan SK kepada mereka semua untuk bergerak ini. Nah, memang kita arahkan lakukan persuasi baik-baik dengan masyarakat, menempatkan semuanya. Jadi saya bilang juga sama tim supaya kita persuasif, jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang ngamuk-ngamuk lah, pakai ngomong bahasa yang nggak enak segala namanya mas.